Desa atau kelurahan dengan tanah yang subur adalah doa yang tumbuh dari bumi, memberi kehidupan tanpa banyak meminta. Di desa yang lahannya subur, keringat petani berubah menjadi harapan dan panen menjadi rasa syukur. Begitulah potret Kelurahan Kelayu Jorong, salah satu kelurahan di Kecamatan Selong yang memiliki lahan pertanian seluas 70% dari total luas wilayahnya. Para petani di kelurahan ini tampak merawat tanah mereka dengan penuh kebijaksanaan, sehingga lahan dijadikan sebagai tempat kerja keras karena alam selalu menguatkan ikhtiar mereka. Kelayu Jorong adalah kelurahan yang mekar dari Kelurahan Kelayu dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.400 jiwa atau sekitar 2.173 kepala keluarga. Kelurahan ini berbatasan dengan Desa Denggen Timur, Peneda Gandor, Kembang Sari, dan beberapa wilayah lainnya. Sebagian besar penduduk wilayah ini mengandalkan hidup dari lahan pertanian baik sebagai pemilik lahan ataupun buruh tani. Sebagai kelurahan yang diberikan kelimpahan sumber mata air, kelurahan ini memiliki padi, cabai, tomat, dan berbagai sayur mayur sebagai komoditas andalan mereka. Dijelaskan Lurah Kelayu Jorong, Rifki Martapati, meski diberikan kelimpahan berupa tanah yang subur dan alam yang begitu asri, bukan berarti wilayah ini tak memiliki persoalan. Kelurahan yang memiliki 4 lingkungan yakni lingkungan AI4, Jorong, Renco, dan Lendang Belo masih mengaku kesulitan untuk memaksimalkan sumber mata air yang mereka miliki agar dapat didistribusikan secara merata ke semua warga. Terdapat 4 sumber mata air yang perlu penanganan serius agar kebutuhan warga, baik soal air bersih untuk lahan pertanian maupun lainnya, dapat terpenuhi. Kelayu Jorong adalah salah satu kelurahan yang mekar dari Kelurahan Kelayu. Kelayu Jorong mempunyai luas 330 hektar arah atau 3,3 km persegi. Penduduk kurang lebih sekitar 6.400 dan jumlah kepala keluarga atau kakak sejumlah 2.173. Lahan pertanian di Kelurahan Kelayu Jorong 70%-nya dari lahan pertanian itu terdiri dari berbagai komoditas. Ada padi atau beras, kemudian ada cabai rawit, ada jagung, kemudian ada juga komoditas sayur mayur lainnya. Tentu kami berharap untuk kedepannya ini menjadi prioritas pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam mengembangkan hasil alam kami di Kelurahan Kelayu Jorong. Kami di Kelurahan Kelayu Jorong memiliki kekurangan seperti irigasi yang belum lancar atau belum terpenuhi secara menyeluruh, sehingga menghambat pertanian kami, menghambat hasil panen yang melimpah. Harapkan jalan usaha tani yang lebih diperbanyak, karena kebetulan kami di Kelurahan Kelayu Jorong khususnya di bidang pertanian sangat kekurangan yang namanya jalan usaha tani, sehingga hasil panen juga dapat terpengaruh dengan kurangnya jalan usaha tani di masing-masing lingkungan di Kelurahan Kelayu Jorong. Kelurahan Kelayu Jorong memiliki sedikit anggaran untuk pembangunan fisik berupa saluran irigasi dan pembukaan jalan ataupun jalan usaha tani. Tentu ini menjadi PR kita bersama untuk kedepannya, supaya kami bisa mendapatkan juga bantuan dan prioritas dari pemerintah pusat ataupun khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Mata air kami di sini lumayan melimpah, Ibu, untuk aliran air kami juga. Yang bermasalah itu aliran airnya. Aliran airnya ini
seperti bisa kita bilang saluran irigasinya ini tidak tersalurkan secara maksimal ke masing-masing lahan pertanian yang ada di Kelurahan Kelayu Jorong. Kami membutuhkan biaya untuk pembangunan saluran irigasi agar lebih maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat kita, khususnya petani di Kelurahan Kelayu Jorong. Terdapat sedikitnya 4 sumber mata air yang belum dikelola maksimal dan mengakibatkan 2 lingkungan di wilayah Kelayu Jorong tidak tersentuh mata air. Saat ini, mata air yang ada di Kelayu Jorong hanya dinikmati oleh warga di lingkungan Renco dan Jorong. Pemerintah kelurahan mengatakan ke depan ingin membuat bak penampungan yang besar dan membangun jaringan pipa ke semua lingkungan agar air dapat dinikmati semua warga. Pengelolaan air ini dapat dilakukan dengan membentuk PAMDes dan melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar semangat memelihara mata air dapat diupayakan dengan menjaga fasilitas yang sudah dibangun dan menjaga sumber kelestarian mata air dengan baik. Pemerintah kelurahan sendiri sudah membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar dapat memfasilitasi pembangunan jaringan, mengingat anggaran yang dikelola pemerintah kelurahan sangat terbatas. Saat ini saya sedang berdiri di mata air Sabta, di Kelurahan Kelayu Jorong letaknya. Mata air ini tentu dapat dimanfaatkan oleh lapisan masyarakat yang berupa air bersih. Namun sampai hari ini masih ada masyarakat kami yang belum mampu mendapatkan secara keseluruhan air bersih tersebut, sehingga mimpi kami untuk kedepannya, khususnya di Kelurahan Kelayu Jorong, semua lapisan masyarakat bisa dapat mengakses, bisa mendapatkan air bersih dari mata air Sabta ini. Tentu harapan kami ada tampungan besar untuk mata air yang ada di Sabta Kelurahan Kelayu Jorong dan bisa tersalurkan ke semua lapisan masyarakat sehingga bisa dinikmati dan dimanfaatkan menjadi sumber kebutuhan bagi masyarakat kita di Kelurahan Kelayu Jorong. Karena air yang bersih dapat memberikan kehidupan yang bermanfaat atau kehidupan yang sehat untuk masyarakat kami, sehingga sanitasi perairan yang ada di masyarakat juga terjamin dan bisa memberikan dampak kesehatan yang luar biasa bagi masyarakat kita di Kelurahan Kelayu Jorong. Tentu mata air ini menjadi sumber mata air juga di Kelurahan Kelayu Jorong, tapi hanya baru sebagian yang mendapatkannya, bisa memanfaatkannya. Harapan kami seperti itu, bisa dimanfaatkan, bisa didapatkan bisa tersalurkan oleh ke masyarakat secara luas ataupun bisa tersalurkan ke masyarakat secara keseluruhan. Terkait pengalirannya itu tentu masyarakat masih bersuadaya ataupun mengeluarkan secara pribadi untuk perpipaan ataupun untuk saluran airnya. Tentu terkait anggaran, kami menyerahkannya ke yang ahlinya, tapi melihat dari kegiatan seperti kegiatan TNI, ada namanya TMMD, mungkin kami bisa difasilitasi untuk penampungan air dan pompa hidrannya itu, sehingga nanti untuk perpipaannya itu bisa melalui anggaran pemerintahan dan mata air ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu kami mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, sehingga ini bisa menjadi prioritas untuk kedepannya, karena
berdasarkan anggaran yang kami terima di Kelurahan Kelayu Jorong, tentu ini belum bisa untuk memaksimalkan untuk anggaran materialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh rakyat Lombok Timur yang saya hormati. Jadi, pemerintah Lombok Timur pada saat sekarang ini ingin menginformasikan terkait dengan kebijakan perpajakan atau retribusi khususnya kepada para UKM kita. Jadi untuk pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, ya, kemudian pedagang-pedagang yang menggunakan rombong, misalnya pedagang bakso pakai rombong, ya, itu tidak boleh dikenakan pajak atau retribusi, ya. Justru kita akan memberikan bantuan permodalan, ya, supaya mereka segera meningkat kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu, kepada petugas-petugas daerah yang selama ini memungut pajak terhadap objek-objek pajak seperti yang kami sebutkan tadi itu mulai hari ini tidak boleh ditagih, tetapi harus dievaluasi terhadap para pedagang-pedagang yang berkedudukan tetap, misalnya warung, ya, restoran, toko-toko besar yang disewa, di sana tempat mereka berjualan bahan makanan dan minuman. Nah, kalau seperti itu bukan UKM. Itu adalah pengusaha namanya di situ, maka itu harus dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah, ya. Jadi ini perlu diingat bahwa pedagang bakso, pedagang asongan, pedagang bakulan, pedagang kaki lima, ya, pedagang-pedagang makanan minuman yang menggunakan rombong, ya, dibawa ke sana kemari berpindah-pindah, tidak boleh dikenakan retribusi atau pajak atas penjualan mereka. Jadi mereka zero, mereka nol, tidak boleh ditagih. Ya, yang ditagih adalah mereka yang memiliki warung berkedudukan tetap, itu pun dievaluasi, ya, dinilai, ya, sebesar apa pelanggan mereka, sebesar apa konsumen mereka, sebanyak apa orang yang berbelanja di situ, ya. Baru itu nanti dinilai, ya, bahwa ini wajar untuk ditarik pajaknya, baru itu nanti ditarik pajak, ya. Tapi kalau warung-warung kecil ya jangan, ya. Justru kita ini ingin membantu mereka-mereka supaya mereka punya modal dan lebih cepat untuk sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penurunan angka kemiskinan diikuti peningkatan IPM dan PDRB Kabupaten Lombok Timur menunjukkan arah pembangunan yang membaik. Hal ini tentu tidak lepas dari kontribusi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Lombok Timur yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Kami mendorong optimalisasi program strategis seperti Lombok Timur Berkembang yang terbukti mendukung kesejahteraan masyarakat. Akses keuangan juga perlu diperluas secara merata melalui program ekosistem pesantren inklusif, keuangan syariah untuk pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, serta satu rekening, satu pelajar bagi generasi muda. Dengan kerjasama yang solid, saya yakin TPAKD akan terus mendukung pengendalian inflasi dan mewujudkan Lombok Timur Smart, sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan. Terima kasih TPAKD Lombok Timur, terima kasih OJK. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak hanya dikenal dengan hasil pertaniannya, Kelayu Jorong juga dikenal sebagai sentra bibit terbesar di Kecamatan Selong. Berbagai jenis bibit ini tidak hanya memenuhi permintaan petani di Kelayu Jorong, namun tak sedikit pula pembeli datang dari luar wilayah untuk membeli bibit di kelurahan ini. Di satu titik ini saja mampu menyiapkan 600.000 bibit sesuai kapasitas yang dimiliki. Dari berbagai jenis bibit dimaksud, bibit cabai diakui paling banyak peminatnya. Apalagi saat ini pihak supplier mengatakan jika cukup kewalahan memenuhi permintaan pasar. Menjaga dan merawat alam adalah cara paling bijak mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Hasil alam seperti pertanian, perkebunan harus dapat digunakan secukupnya tanpa eksploitasi berlebihan. Sumber mata air juga harus terus lestari, sehingga keseimbangan dapat terjadi. Kelurahan Kelayu Jorong tidak hanya dikenal dengan keberlimpahan hasil pertaniannya, namun wilayah ini juga termasuk salah satu sentra budidaya ikan air tawar. Terdapat 8 lokasi budidaya ikan di Kelayu Jorong dan dapat dikatakan cukup eksis dalam pengembangan usaha ini. Seperti yang dilakoni Hizbun Nasri, salah satu warga di lingkungan Jorong yang mengaku telah membudidayakan ikan sejak 1992 lalu. Ia mengisahkan perjalanannya sebagai petani budidaya banyak mengalami pasang surut, namun hal ini tak membuatnya menyerah. Nasri, begitu ia disapa, kini justru menjadi koordinator dari petani budidaya ikan air tawar di Kelurahan Kelayu Jorong guna memenuhi permintaan pasar, terutama untuk kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, guna memenuhi makan bergizi gratis di Kabupaten Lombok Timur. Namun seperti petani lainnya, Nasri juga mengeluhkan persoalan air yang tak jarang menimbulkan gesekan dalam penggunaannya. Ia berharap pengelolaan sumber mata air secara maksimal dapat menjawab kegelisahan warga akan kebutuhan air. Dulu waktu tahun 92 kita masih sekolah, kita dibimbing sama orang tua dulu. Pertama pas untuk memelihara ikan ini, kita membudidaya di istilahnya sekarang minapadi. Khusus minapadi, pas panen pertama itu kok banyak sekali, alhamdulillah berhasil di minapadi ini. Dan untuk minapadi ini langsung kita buat kolam di rumah. Akhirnya banyak sekali orang permintaan di pasar Selong. Dulu pasar lama itu. Dulu waktu itu sekitar 1.700 per kilonya untuk karper. Nilai ini belum ada, belum datang nilai ini. Akhirnya pas kita tertarik sama ikan karper ini, kok banyak sekali peminatnya. Akhirnya kita punya inisiatif untuk membeli sebuah lahan yang di sini, yang kita tempat ini. Alhamdulillah kita bisa beli sekitar 12 cara. Langsung kita buat kolam sedikit-sedikit dengan bantuan PPL maupun dari dinas terkait perikanan. Alhamdulillah ada istilahnya dulu bantuan UPR. Kalau tidak salah pada tahun 97 itu kita dapat bantuan UPR 7 juta. Waktu itu saya ingat pas pertama buat kolam ini. Yang kedua ada program istilahnya P2KPDT dari pusat juga, kita dapat udang lobster air tawar pada tahun 2007. Akhirnya sampai di sana itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa untuk mengembangkan usaha kita sendiri. Akhirnya kita langsung ke perikanan, dinas terkait, untuk menanyakan gimana cara kira untuk mengembangkan sebuah usaha dalam bidang budidaya air tawar ini. Alhamdulillah kita terus disupport sama dinas perikanan. Sebelum kita di sini, kita akan di parit. Yang di depan rumah itu di parit kita lepas ikan sekitar 15.000 kalau tidak salah. Pas panen ada datang air besar. Akhirnya pas mau panen itu sudah berapa ton pakannya hanyut, sama sekali tidak ada. Akhirnya kita inisiatif untuk
pergi merantau. Akhirnya pas balik merantau ada kita lihat ikan di sana, pas sudah datang nila ini, akhirnya yang dulu pertama waktu nila ini 49 ekor. Kita buat kolam di sini, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang terus alhamdulillah sampai sekarang ya bisa kita nikmati. Harapan kita ini Ibu PPL yang sering untuk membantu kita, untuk mendamping kita dan semua program-program yang ada di perikanan, kita minta sama Ibu PPL supaya melihat potensi yang sudah ada ini dikembangkan terus dan Pak Lurah, kita juga yang namanya air ini kadang-kadang kan itu tempat masalahnya yang di kelurahan kita ini. Kita juga yang namanya ikan ini kan usahakan, akhirnya ndak usah dah kita untuk ndak usah kita mau sendiri untuk di pertanian, kita juga ingin untuk mengembangkan usaha dalam bidang budidaya air tawar. Sementara itu, dijelaskan petugas penyuluh perikanan lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur Ida Fitriani, Kelayu Jorong merupakan wilayah yang cukup potensial dalam pengembangan budidaya ikan air tawar. Saat ini, siklus panen bisa mencapai 10 ton. Dalam setahun, pembudidaya ikan air tawar ini dapat melakukan panen hingga 4 kali panen. Berbagai bentuk pendampingan dan bantuan juga telah diberikan kepada petani budidaya. Diharapkan selain hasil yang diperoleh meningkat, para petani juga semakin mandiri dalam menjalankan usaha mereka. Sementara dari pemerintah kelurahan sendiri, support berupa keberlangsungan untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan penyaluran air telah dilakukan dengan membangun kolaborasi serta koordinasi dengan semua pihak. Hal ini dimaksudkan agar warga merasa aman dan nyaman dalam melakoni setiap kegiatan yang mereka lakukan. Terlebih, warga di Kelurahan Kelayu Jorong dapat dikatakan cukup mandiri dalam menciptakan dan membuka peluang usaha guna keberlangsungan hidup mereka. Kelayu Jorong merupakan salah satu kelurahan yang sangat potensial untuk produksi budidaya perikanan daratnya di Kecamatan Selong. Karena di sini ketersediaan air banyak, kemudian memang dari sejarahnya juga Kelayu Jorong ini merupakan sejarahnya sentra budidaya air tawar. Termasuk sekarang beliau di wilayah ini juga mendukung untuk ketersediaan ikan konsumsi warga sekitar. Kemudian potensi dari kelembagaan ataupun pembudidaya serta dukungan sumber daya alam tadi itu sampai saat ini di kami sudah masuk menjadi binaan tetap ya secara kelembagaan. Kemudian dari program bantuan juga sudah banyak yang masuk ke sini sesuai dengan menu yang ada di kementerian maupun daerah. Memang mungkin terbatas karena memang ketersediaan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Namun secara kebijakan memang sini sudah disupport dan masuk dalam kawasan yang memang dipetakan sebagai produksi budidaya air tawar di Kabupaten Lombok Timur. Berbicara hasil produksi berapa dia rata-rata saja air tawar di sini di Kelayu Jorong? Untuk kali panen per siklus ya. Ya, siklus. Kalau rata-rata mungkin lebih dari 10 ton ya, lebih ya Pak ya per siklus. Per siklus. Karena ada perorangan, ada juga yang kelompok, ada yang skala rumah tangga, ada juga yang memang seperti Pak Hizbun terpusat seperti ini hasil proses budidayanya. Tentu kami di Kelurahan Kelayu Jorong terus berkoordinasi, terus mendengar, menghimpun aspirasi dari masyarakat, baik dari pembudidaya ikan, kemudian ada petani, kemudian ada masyarakat kita langsung yang membutuhkan air bersih. Kami di Kelurahan Kelayu Jorong terus memaksimalkan terkait pengirigasian yang baik dan seperti talut ya. Walaupun kemarin kami tetap berkoordinasi juga dengan Pak Hizbun bagaimana kita mengatur jalur irigasi yang baik ke depannya sehingga bisa dirasakan juga oleh masyarakat sampai ke
bawah, lapisan terbawah. Jadi kedepannya kami juga berharap tentu dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat agar bisa dimaksimalkan untuk di Kelurahan Kelayu Jorong, karena masih membutuhkan saluran irigasi yang masih banyak yang membutuhkan saluran irigasi yang secara berkelanjutan. Kami juga menghimpun informasi dari Kepala Lingkungan, kemudian dari Subak, kemudian dari PPL, apa saja permasalahan di masyarakat, kemungkinan dan kemudian kami di pemerintahan Kelayu Jorong tetap mengadakan mediasi selama itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kami terus memberikan saran dan himbauan kepada masyarakat juga agar tetap menjalin silaturahmi juga secara kekeluargaan agar tetap tercapainya kondusivitas yang aman dan baik ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Kami, Pemerintah Lombok Timur, akan memberi kemudahan kepada masyarakat Lombok Timur dalam memperoleh pelayanan kesehatan terhitung sejak tanggal 2 Mei tahun 2022. Jika masih ada penduduk Lombok Timur yang benar-benar masuk kategori miskin ekstrim, terutama ibu hamil, ibu melahirkan, bayi atau balita, penyandang disabilitas, dan orang-orang terlantar yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Jika sedang sakit dirawat di Puskesmas atau RSUD Selong, cukup menunjukkan KTP dan KK yang sudah online. Selanjutnya dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan mengurus melalui mall pelayanan publik di depan kantor Bupati Lombok Timur. Dengan membawa KTP, KK, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu, dan bukti sedang dirawat di Puskesmas atau RSUD. Jadi RSUD yang saya maksud ini adalah bukan RSUD di Sujono Selong saja, tetapi RSUD yang ada di Keruak, RSUD yang ada di Lebaran Haji, RSUD yang ada di Suela, ya, itu secara keseluruhan. Dan diberi waktu pengurusan BPJS kepada keluarga pasien 3 kali 24 jam untuk di RSUD dan 1 kali 24 jam untuk di Puskesmas, ya. Jadi demikian untuk dipahami oleh seluruh warga, ya, supaya jangan merasa kesulitan. Jadi mulai hari ini semua warga masyarakat Lombok Timur segera mengurus KTP online dan KK, ya, supaya gampang nanti untuk apabila datang penyakitnya, apabila dirawat di rumah sakit, dirawat di Puskesmas seperti yang kami sampaikan tadi itu. Jadi meskipun belum mempunyai kartu BPJS, tetap Bapak Ibu gratis untuk kesehatannya dengan catatan KTP online harus dimiliki, termasuk KK. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga masyarakat Lombok Timur yang kami cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanfaatkan sumber daya alam dengan membangun wisata air adalah salah satu bentuk rasa syukur yang positif dan berkelanjutan. Selain dikenal memiliki lahan pertanian yang subur dan sentra budidaya ikan air tawar yang potensial, di Kelayu Jorong sendiri terdapat 3 lokasi wisata air dalam bentuk kolam pemandian
yang telah cukup lama dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Keberadaan wisata air ini meski tidak menjadi sumber pendapatan asli kelurahan, namun keberadaannya telah banyak memberikan kontribusi cukup besar bagi masyarakat sekitar. Tidak sedikit berbagai jenis pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum seperti talut, rabat jalan, hingga tempat peribadatan di Kelayu Jorong, sumber pendanaannya berasal dari para pengelola wisata. Wisata air ini tidak hanya mengundang peminat dari masyarakat di Kelayu Jorong dan sekitarnya, namun pengunjung juga banyak berdatangan dari berbagai kecamatan maupun kabupaten lain. Selain tiket masuk yang ditetapkan cukup murah, para pengunjung juga dapat menikmati fasilitas yang disediakan. Seperti dijelaskan salah seorang pengelola, Haji Umar Haq, di saat menjamurnya pilihan lokasi wisata sebagai tempat berkunjung guna mempertahankan eksistensi, pihak pengelola harus dapat mengupgrade lokasi pemandian agar tetap menarik dan ramai dikunjungi, baik dalam pemenuhan pelayanan berupa penambahan fasilitas baru, serta mempertahankan tarif yang ramah di kantong. Demikian halnya soal kenyamanan dan keamanan. Pemerintah kelurahan sendiri bersama aparat keamanan baik Polmas dan Babin Kamtibmas selalu melakukan pemantauan langsung ke lokasi pemandian, terutama saat momen ramai pengunjung. Alhamdulillah sekarang kami berada di Pengempok Garden, yang didampingi sama Pak Polmas, ada Pak Babinsa, Kelurahan Kelayu Jorong, kemudian ada Pak Kasih Terantip dari pihak kelurahan, ada Ibu Kepala Lingkungan AI4 dan Kepala Lingkungan Renco. Alhamdulillah dalam mengatasi permasalahan yang ada di kelurahan ataupun di tempat wisata, khususnya kami memiliki 3 tempat wisata, yaitu Taman Madani Jobong, kemudian ada Jobong 1, dan sekarang ada di Pengempok Garden. Alhamdulillah kami terus berkoordinasi dengan Pak Babinsa, kemudian ada dengan Pak Polmas dan Pak Kasih Terantip, dan khususnya di Kepala Lingkungan AI4 dan seluruh Kepala Lingkungan yang ada di Kelurahan Kelayu Jorong. Kami terus melakukan koordinasi apabila ada sedikit gesekan atau permasalahan yang ada di tempat wisata. Kami juga melakukan setiap ada kegiatan hari besar, kami terus melakukan giat-giat monitoring ke masing-masing tempat-tempat yang seperti wisata dan tempat-tempat yang para pemuda berkumpul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Polmas dan Bapak Babinsa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menambahkan tadi sedikit yang ditambahkan oleh Pak Lurah, di mana dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Kelayu Jorong, khususnya di tempat wisata yang ada di Kelurahan Kelayu Jorong, baik di Jobong Lama, Tirta Madani Jobong, dan Desa Pengempok, kami di sini tetap sinergitas di setiap semua lingkup keamanan, baik dari masyarakat setempat, pengurus, satuan linmas, lingkungan, dan juga peran penting dari kami sebagai Babin Kamtibmas dan Babinsa di sini dalam sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kelayu Jorong. Dan juga kami tetap melakukan kegiatan rutin di mana mungkin setiap weekend kami melaksanakan monitoring keamanan di tempat-tempat wisata atau tempat rawan yang terjadi gangguan Kamtibmas di sini. Dan serta dalam peningkatan hal tersebut tidak lupa kami juga menggayat atau mengajak bersama-sama di sini tokoh-tokoh pemuda, adat, masyarakat, tokoh agama dalam menjaga kesatuan dan keamanan di wilayah Kelayu Jorong ini. Untuk masalah di akhir tahun biasa di Nataru ya, di hari Natal dan Tahun Baru, kami juga sudah berupaya baik di kesatuan atas, baik di Polres sudah membuat rencana operasional pengamanan Natal dan Tahun Baru untuk antisipasi libur jangka panjang dan wisatawan yang datang ke pemandian di Kelayu Jorong, baik dari Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, maupun di luar daerah dari Kabupaten Lombok Timur. Jadi di sana mungkin dari operasional Polres itu membuat
surat perintah pengamanan atau backup penebalan untuk menjaga Kamtipmas di Kelurahan Kelayu Jorong. Biasanya kalau di tempat wisata seperti di Jobong Lama, terus di Tirta Madani, dengan di Pengepok Garden ini biasanya untuk rame itu kan biasa weekend. Kali ini yang paling rame itu Nataru, seperti Pak Polmas tadi bilang itu, dengan Lebaran. Biasanya itu agak-agak ya rawan dia di situ. Tapi kebanyakan itu kalau untuk kejadian selama saya di sini sudah sekitar 3 tahunan ini tidak pernah ada kejadian yang sangat-sangat menonjol. Seperti kalau yang seperti perkelahian atau mungkin yang lain itu tidak terlalu menonjolnya yang selama saya di sini. Alhamdulillah kalau di kolam atau pemandian yang ada di Kelurahan Kelayu Jorong ini selama tiang di sini alhamdulillah aman-aman saja, tidak ada gesekan-gesekan atau kejadian-kejadian perkelahian selama tiang di sini. Mungkin yang agak rame di TMJ, tapi selama ini belum ada yang temukan keributan atau jenis yang lainnya. Sampai saat ini kami baru hanya terus melakukan koordinasi. Apabila ada kejadian-kejadian, kami meminta agar pemilik ataupun pengusaha agar melaporkan segera ke kelurahan. Tentu kami juga dengan bersinergi dengan TNI Polri, ada kepala lingkungan juga yang 24 jam bisa mendapatkan laporan dari pengusaha ataupun pemilik dari wisata yang ada di Kelurahan Kelayu Jorong. Tidak hanya aparat, namun warga juga harus dilibatkan dalam pengelolaan dan pengawasan wisata. Masyarakat dapat diberi pelatihan tentang keselamatan, kebersihan, dan pelayanan wisata. Selain itu, keuntungan dari bisnis ini juga dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Karena alam bukanlah warisan yang boleh dihabiskan, melainkan titipan yang harus dijaga. Ketika kita hidup selaras dengan alam, mengambil secukupnya dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab, maka alam akan memberikan kehidupan tanpa henti.